Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam wal akramana bi hilafatihi min jami'il a'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wassalim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Iwan doakan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat lahir maupun batin, selalu istiqomah di jalan Allah. Amin amin ya robbal alamin. Ikhwan mengambil tema muhasabah akhir tahun 2025. Jamaah Masjid Jami Al-Fatah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tanpa henti memberikan semua nikmat kesehatan dan kesempatan. Tidak lupa juga untuk senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang membawa peradaban Islam dan membebaskan umat dari zaman kejahiliahan. Masirul muslimin rahimakumullah, pergantian hari, bulan serta tahun adalah sunatullah yang syarat makna bagi kita. Tidak kurang Allah mengabadikan pentingnya waktu melalui representasi surat Al-Asr. Sunatullah ini juga diindikasikan dalam firman Allah surat Ar-Ra'd ayat 2. Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas ars dan menundukkan matahari dan bulan masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan. Allah mengatur urusan makhluknya, menjelaskan tanda-tanda kebesarannya, supaya kamu meyakini pertemuanmu dengan Tuhanmu. Namun jamaah sekalian, pergantian waktu bukan sekedar angka kalender. Dia adalah pengingat, terlebih ketika pergantian waktu itu diiringi dengan berbagai musibah dan bencana yang terjadi di negeri kita. Beberapa waktu terakhir kita menyaksikan bencana alam melanda Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan berbagai daerah lainnya di Indonesia. Banjir, longsor, gempa, dan musibah lainnya merenggut harta, tempat tinggal, bahkan nyawa saudara-saudara kita. Peristiwa ini bukan sekedar berita, itu adalah ayat-ayat Allah yang nyata. Sementara itu dalam surat Al-Baqarah ayat 164, Allah menyentil kita yang masih bergeming tidak menyadari kebesaran Sang Khalik. Padahal begitu banyaknya bukti dan indikator kekuasaan Allah dari fenomena alam yang kita alami. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan bahwa pada pergantian malam dan siang, pada hujan yang turun, dan pada berbagai fenomena alam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Maka ketika alam berbicara dengan cara seperti ini, seorang mukmin tidak boleh lalai. Musibah bukan hanya ujian bagi korban, tetapi juga peringatan bagi yang masih diberi keselamatan. Masirul muslimin rahimakumullah,
Di penghujung tahun ini kita dihadapkan pada berbagai peristiwa bencana alam yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan sejumlah daerah lainnya. Peristiwa tersebut bukan sekedar fenomena alam, tapi bagian dari ayat-ayat Allah yang harus kita sikapi dengan iman, ilmu, dan amal. Ada beberapa hal penting yang perlu kita garis bawahi dalam memaknai akhir tahun dan musibah ini sebagai seorang Muslim, yaitu pertama, musibah mengajarkan muhasabah. Muhasabah adalah evaluasi diri yang jujur dan mendalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak kesalahanmu." Quran Surat Asy-Syura ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma assabakum mim musibatin fabimma kassabat aydikum wa yu'fu an katsir. Yang artinya, dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Ayat ini mengajak kita untuk melakukan muhasabah, evaluasi diri yang jujur dan mendalam. Seorang muslim tidak boleh hanya menyalahkan keadaan, tetapi harus bertanya sejauh mana iman, syukur, dan sabar telah kita jalankan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa seluruh urusan orang beriman adalah kebaikan. Saat memperoleh nikmat ia bersyukur, dan saat ditimpa musibah ia bersabar. Dua sikap ini merupakan standar keimanan yang harus terus kita jaga, terutama ketika Allah mengingatkan kita melalui bencana dan pergantian waktu. Akhir tahun menjadi momentum untuk mengevaluasi kualitas ibadah, akhlak, dan tanggung jawab sosial kita sebelum kelak dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, musibah menumbuhkan solidaritas dan kepedulian sosial. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Musibah yang menimpa sebagian masyarakat adalah panggilan bagi yang lain untuk hadir membantu. Kepedulian terhadap korban bencana, baik melalui doa, infak, tenaga, maupun dukungan moral, adalah wujud nyata dari iman dan akhlak Islam. Kita perlu menyadari bahwa keselamatan yang kita rasakan hari ini bukan jaminan untuk hari esok. Oleh karena itu, kepekaan sosial dan semangat ta'awun harus terus kita hidupkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai dan menyayangi adalah seperti satu tubuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang muslim tidak boleh merasa aman dan acuh ketika saudara-saudaranya sedang diuji. Ketiga, musibah dan akhir tahun mendorong mujahadah dan perencanaan hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok." Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat liqhat wa taqullah innallaha khabirum bimma ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ini menegaskan bahwa muhasabah harus ditindaklanjuti dengan mujahadah, kesungguhan untuk memperbaiki keadaan. Tahun baru bukan sekedar pergantian kalender, tetapi awal perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Muhasabah harus ditindaklanjuti dengan mujahadah, yaitu kesungguhan untuk memperbaiki keadaan.
Tahun baru bukan sekedar pergantian kalender, tetapi titik awal perubahan menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih bertakwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa orang yang hari ini lebih baik dari kemarin adalah orang yang beruntung. Maka setiap muslim dituntut untuk memiliki perencanaan hidup yang jelas, baik dalam ibadah, pendidikan, ekonomi maupun pengabdian kepada masyarakat. Perubahan tidak lahir dari niat semata, tetapi dari perencanaan yang matang dan kerja yang konsisten sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW dalam seluruh aspek kehidupannya. Keempat, musibah mengingatkan bahwa hidup ini sementara dan nasib berputar. Bencana mengajarkan kepada kita bahwa hidup di dunia tidak abadi, umur bertambah berarti jarak dengan kematian semakin dekat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mengambil pelajaran. Quran surat Ali Imran ayat 140. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyamsaskum korhun faqad masal kaumak korhum mislu watilkal ayamu mudawilluha bainas waliya lamallah ullazina amanu wa yataqiza minkum suhada wallahu la yuhibuz zolimin, yang artinya jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, supaya sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Musibah menyadarkan kita bahwa dunia tidaklah kekal. Keselamatan dan kelapangan hidup bisa berubah kapan saja. Kesadaran ini menumbuhkan sikap tawadu, kesederhanaan serta kesiapan untuk beramal menolong sesama. Allah Subhanahu wa taala menggilir keadaan manusia agar kita tidak sombong saat lapang dan tidak putus asa saat sempit. Kesadaran ini harus melahirkan sikap tawadu, kesederhanaan serta kesiapan untuk berbagi dan menolong sesama. Inilah karakter muslim yang beriman, berilmu dan beramal. Semoga akhir tahun ini menjadi momentum bagi kita semua untuk memperbaiki diri, memperkuat kepedulian sosial dan meningkatkan kualitas amal soleh sehingga kehadirannya itu benar-benar membawa kemanfaatan bagi umat dan bangsa. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata ayun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.